Orasi ilmiah oleh Bapak Dr. Eng Yuanda Alim Syabana, ST MSc, dengan judul Pemanfaatan Computer Vision pada Internet of Things dalam IoT Embedded Vision. Bapak Yuanda lahir di Padang pada tanggal 11 Juni 1988 dengan riwayat pendidikan Sarjana Teknik jurusan Teknik Elektro Universitas Andalas, Master of Science Faculty of Computing University Teknologi Malaysia, Doctor of Engineering, Division of Electronics and Information System Engineering, Graduate School of Engineering Gifu University, dan mengajar sebagai dosen teknik komputer dari 2014 hingga sekarang. Kepada Bapak Dr. Eng Yuanda Alim Syahbana, ST MSc, kami persilahkan. Mohon izin untuk share screen dan persiapan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Sekretaris LL Dikti Wilayah 10, Bapak Yandri A. SHMH. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Politeknik Chevron Riau, Bapak Insinyur Albert, beserta anggota Dewan Pembina. Yang saya hormati Ketua Yayasan Politeknik Chevron Riau, Bapak Dr. Andas Azhar MM, beserta anggota pengurus dan pengawas yayasan, Rektor Politeknik Kaltek Riau, Bapak Dr. Muhammad Yanuar Haryawan, STMT, yang saya hormati Ketua Senat dan anggota badan, serta Bapak Ibu dan para mahasiswa Politeknik Kaltek Riau, Ketua BEM, Ketua BLM, dan para anggotanya, Ketua IKPCR, dan para alumni. Yang saya hormati Bapak Ibu dari mahasiswa baru Politeknik Kaltek Riau dan para undangan, serta yang paling spesial hari ini, seluruh mahasiswa baru G21 Politeknik Kaltek Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Direktur Politeknik Kaltek Riau yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan orasi ilmiah pada acara Sidang Terbuka Senat Politeknik Kaltek Riau. Ini sungguh suatu kehormatan bagi saya dan program studi Teknik Komputer Politeknik Kaltek Riau. Terima kasih pula kepada orang tua, istri, keluarga, guru-guru, dan teman-teman atas doa dan dukungannya kepada saya. Dari Rumbai ke negeri Jepang, sungguh jauh rantau belajar. Dari gelar yang terpampang, semoga tetap tawadu dalam berujar. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan orasi dengan judul Pemanfaatan Computer Vision pada Vision. Dikarenakan kemajemukan latar belakang keilmuan kita semua dan terbatasnya ilmu dan pengetahuan saya, maka saya akan berusaha memberikan yang sederhana. Semoga kita semua dapat memahami. Hadirin, computer vision dapat diartikan sebagai pemodelan kemampuan melihat untuk dipakai. Kemampuan melihat ini diterapkan dengan menghubungkan kamera dan komputer, memproses data dalam bentuk gambar atau video, dan mendapatkan informasi dari tangkapan kamera untuk dipahami. Di dalam computer vision terdapat bidang digital image processing untuk memproses gambar atau video tersebut, sedangkan artificial untuk memahami informasi dari gambar atau video tersebut. Penerapannya dapat kita lihat
pada assistive teknologi, aplikasi pembaca bahasa isyarat, dan tilang elektronik pada Smart City seperti yang dirancang oleh mahasiswa dan dosen PCR ini. Sedangkan Internet of Things adalah infrastruktur yang terdiri dari perangkat dengan kemampuan berkomunikasi melalui internet dan dapat dilengkapi dengan sensor-sensor, aktuator, penyimpan, dan pemproses data. Perangkat ini dirancang untuk dapat bertukar informasi dengan perangkat lainnya melalui internet. Salah satu penerapannya dapat dilihat pada produk Real-Time Passenger Information System untuk Transmetro Pekanbaru yang dibuat mahasiswa PCR ini. Produk ini dapat digunakan untuk mengetahui waktu, kursi yang tersedia, dan fitur pembayaran. Gabungan dari kedua bidang ini disebut sebagai IoT Embedded Vision. Di sini, perangkat IoT lah yang diberikan kemampuan untuk melihat dengan menambahkan kamera. Salah satu bentuk penerapannya akan saya bahas dalam orasi ilmiah. Penelitian yang saya bahas pada orasi ilmiah ini mengalami perbaikan jalan. Pada studi kasus ini, hanya satu sisi jalan yang bisa digunakan oleh pengguna jalan secara bergantian. Seperti terlihat pada gambar, pengaturan penggunaan jalan secara bergantian ini dilakukan oleh pekerja yang dua pekerja ini perbaikan jalan. Pekerja ini akan dua warna bendera. Ketika bendera merah diangkat, menandakan kendaraan harus berhenti. Dan ketika bendera putih diangkat, menandakan kendaraan dapat melintas. Saling berkoordinasi dalam di area yang sedang mengalami perbaikan jalan. Namun, pengatur lalu lintas ini pekerja ini hari, lebatnya hujan, dan dinginnya salju. Demografi penduduk Jepang yang didominasi orang kebanyakan dilakukan oleh orang tua. Kondisi tersebut, pekerjaan ini dapat temporer tertentu. Dapat ditempatkan untuk menggantikan pekerjaan. Namun, sistem ini juga tidak efektif. Ketika salah satu sisi jalan tidak ada kendaraan, tetap harus menunggu giliran untuk melintas. Pada kondisi ini, computer vision dengan kameranya lampu lalu lintas tersebut. Lalu lintas dapat melihat kamera. Penelitian dalam melihat kondisi aktual ini dan yang saya kerjakan. Video yang direkam proses dengan algoritma sehingga kondisi jalan dapat dipantau, dapat menghasilkan informasi yang penting. Pertama, penting untuk mendeteksi kendaraan seawal mungkin, sehingga pengambilan keputusan untuk mengatur lampu lalu lintas juga dapat dilakukan lebih awal. Terlambatnya deteksi kendaraan yang datang mengakibatkan terlambatnya pengambilan keputusan. Hal ini berpengaruh pada mendadaknya perubahan lampu lalu lintas, sehingga dapat mengakibatkan terlambatnya respon pengereman kendaraan. Apalagi jika kendaraan tersebut bergerak dalam hal ini sangat berbahaya. Kedua, penting pula untuk mengetahui berapa lama dan berapa panjang antrian kendaraan dalam monitoring area. Hal ini berguna untuk pengambilan keputusan, lama durasi lampu hijau dan lampu merah dari kedua lampu lalu lintas tersebut. Hadirin yang saya hormati, untuk mendapatkan
tantangan harus dapat diatasi terlebih dahulu. Monitoring pada kondisi luar ruangan seperti studi kasus ini akan membuat kamera merekam situasi yang dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari. Selain itu, di sekitar jalan juga terdapat objek yang bukan kendaraan dengan berbagai kemungkinan pergerakan yang tidak bisa diperkirakan. Sebagai contoh, pohon gerak akibat tiupan angin. Terdapat pula pergerakan manusia di sekitar area monitoring. Kemudian, bervariasinya model, warna, ukuran kendaraan yang lewat juga merupakan kondisi yang harus dipertimbangkan. Sebagai tambahan, posisi kamera, ketinggian, angle-nya, dan juga mempengaruhi tangkapan kamera yang direkam dalam bentuk video. Maka, langkah pertama dari penelitian ini adalah melokalisir area deteksi. Paling penting. Pada studi kasus ini, area yang terpenting adalah area jalan. Sehingga fokus deteksi akan dilakukan pada area jalan yang disebut sebagai region of interest. Dengan pendekatan ini, maka pengaruh dari pergerakan objek lain yang bukan kendaraan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diminimalisir. Tentunya sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, mata dan otak kita dapat dengan mudah menentukan di mana area jalan pada gambar ini. Namun, tidak dengan computer vision. Pada penelitian ini, sebuah algoritma harus pergerakan objek yang dominan sebagai representasi kendaraan dari sampel video yang ditentukan untuk dipelajari terlebih dahulu. Dikumpulkan, disatukan, dibersihkan dari noise, sehingga area jalan yang dimaksud dapat diketahui. Di dalam algoritma tersebut, dikombinasikan metode yang disebut background subtraction, frame difference, thresholding, dan morfologi proses. Gambar berikut menunjukkan hasil dari algoritma yang diterapkan untuk melokalisir area jalan. Langkah berikutnya difokuskan untuk mendeteksi kendaraan yang datang dan memasuki area monitoring. Saya ingin memperlihatkan sebuah gambar yang cukup legendaris dan familiar bagi saya dan mungkin bagi hadirin sekalian. Berdasarkan gambar ini, mari kita buat sebuah pertanyaan. Jika sebuah kendaraan yang datang dari arah gunung, maka di manakah pertama kali kendaraan tersebut akan terlihat? Maka kita bisa jawab bahwa kendaraan tersebut akan muncul di titik yang ini. Titik ini biasa dikenal dengan istilah vanishing point. Vanishing point muncul dikarenakan pengaruh proyeksi perspektif pada gambar. Begitu pula pada kamera. Area jalan yang dimonitor pada studi kasus ini akan mengarah pada satu tersebut, vanishing point. Maka dengan memanfaatkan vanishing point tersebut, deteksi kendaraan yang datang dapat dilakukan. Penelitian ini deskriptor yang dapat mendeteksi orientasi dan eksitasi diferensial dari bagian terkecil gambar video yang disebut pixel. Eksitasi diferensial akan disimpulkan sebagai garis-garis voting menuju satu titik pada gambar. Titik dengan voting tertinggi akan ditetapkan sebagai vanishing point. Tentunya, yang memiliki hak voting hanya pixel yang berada pada area jalan yang telah diperoleh dari region of interest di proses. Hadirin yang saya hormati. Maka, sekarang kita sudah mempunyai dua informasi penting. Pertama, area jalan sebagai fokus utama area deteksi, dan kedua, vanishing point sebagai referensi kemunculan kendaraan. Menggunakan kedua informasi ini, setiap objek bergerak di area jalan akan diukur pergerakannya terhadap koordinat vanishing point. Jika objek tersebut semakin menjauh dari titik vanishing point, maka dapat disimpulkan sebagai kendaraan
Informasi ini akan membuat sistem lampu lalu lintas adaptif bersiap sedia dan mengecek kondisi pada sisi jalan yang lain guna mengatur lampu. Kemudian tercapailah objektif penelitian yang pertama, yaitu mengetahui berapa lama dan berapa panjang antrian kendaraan. Untuk hal ini, maka area jalan yang telah didapatkan sebelumnya diproses lebih area mana dari jalan yang dijadikan tempat berhenti. Area ini dari region of interest. Berbeda dengan proses kali ini kita ingin mendeteksi objek yang tidak bergerak selama waktu tertentu. Lagi, metode background subtraction sampai dengan morfologi kembali diterapkan untuk mendeteksi objek. Sedangkan pendeteksian objek tidak bergerak dilakukan dengan proses logika N antar dua gambar video yang berurutan. Lokasi gambar yang tidak bergerak ini kemudian disatukan sehingga membentuk area berhenti. Gambar ini menunjukkan lokasi tersebut. Menggunakan informasi ini, maka tingkat keterisian area di level kedua region of interest merepresentasikan seberapa panjang dan durasi tunggunya juga dapat dihitung sebagai objek penelitian yang kedua. Informasi ini akan dibandingkan antara dua dapat menentukan berapa lama durasi lampu hijau dan merah di kedua sisi jalan. Tujuan utamanya agar waktu tunggu pengendara dapat lebih singkat, terutama gambar ini menunjukkan timing dari kemungkinan berhenti. Demikianlah proses penelitian ini dan gambaran sederhananya yang dapat saya jelaskan. Jika saya boleh mengambil beberapa hal penting dari penelitian ini, yang mungkin bisa bermanfaat terutama bagi mahasiswa baru. 1. Fokuslah untuk mencapai tujuan. Pisahkan apa yang primer dari hal-hal yang sekunder, apalagi yang sifatnya tersier. Kedua, tetapkan sebuah standar dan referensi dan selalu ukur sudah seberapa jauh atau dekat kita dengan standar tersebut. Ketiga, ketika telah menemukan area fokus, maka kita bisa mengambil suatu hal di dalamnya yang akan menjadi ciri khas, sehingga menjadi kemahiran dengan ekspertis tertentu. Sebagaimana kita lihat, dunia berubah dengan cepat, dan hampir-hampir generasi bergerak dengan tren yang sama. Maka memiliki sebuah ekspertis tentunya menjadi nilai lebih, sehingga dapat lebih terlihat. Silahkan temukan fokus, standar, referensi, dan ciri khas ini segera, dan tekuni itu, selama itu baik untuk meningkatkan kapasitas diri. Terakhir, izinkan saya mengutip kata-kata dari guru saya, bahwa sensitif terhadap isu terkini di lingkungan sekitar adalah menemukan guna bagi orang lain adalah bentuk syukur, empati, dan kesempatan. Berlomba-lombalah menjadi yang terbaik, bekerja samalah dengan berbagai pihak. Hadirin yang berbahagia, demikianlah orasi ilmiah saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian hadirin semua pada orasi ilmiah saya yang pertama. Dan mohon doa dari hadirin sekalian, semoga saya bisa melakukan orasi ilmiah saya yang kedua sebelum umur 50 tahun pada acara penganugerahan gelar profesor untuk saya. Tanpa mengurangi rasa hormat, jika terjadi kesalahan yang saya lakukan selama saya berbicara, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Doanya tetap sama, semoga ilmunya bermanfaat.
Dari Yanagido ke Umbansari. Salam Gifu ke Pekanbaru. Orasi ilmiah ini saya akhiri. Selamat datang penuntut ilmu generasi baru. Politeknik Caltech Riau empower you to global competition. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.